Kalau kayak gini-gini kan bagianmu dari dulu udah kuserahkan ini sama kau ini. Dari link mana tuh? Banyak kali udah aku chat di apa? Di YouTube juga udah aku chat. Ya, dari link kedai bacaan Blogspot ya. Jin pun berpuasa dan berlebaran. Apakah jin juga berpuasa dan berlebaran seperti halnya manusia? Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada. Jika kita berkaca pada ayat ini, maka tentu jin pun akan berpuasa dan berlebaran untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Bisa dikomentari dulu. Di sini sudah diyakinkan. Maka baca aja. Kita nggak boleh menafsirkan. Baca saja. Sebab puasa adalah bagian dari ibadah wajib kepada Allah. Tentu jin muslim pun tidak ingin masuk neraka hanya karena tidak berpuasa. Oh, berarti wajib hukumnya jin itu berpuasa. Kalau nggak berpuasa, masuk neraka. Dari ayat ini pula sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara jin juga ada yang muslim seperti manusia. Jin muslim inilah yang selalu taat kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya, seperti halnya seorang manusia yang beriman dan bertakwa. Enak nggak suaraku? Kalau biar enak kan dulu, biar enak yang biasa aja nanti kayak mereka lagi puasa ini. Oh. Namun, apakah puasanya jin itu sama seperti puasanya manusia? Yaitu dimulai sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tidak ada dalil yang pasti mengenai ini. Namun banyak yang berpendapat bahwa seperti halnya manusia, jin muslim juga mengikuti syariat nabi-nabi mereka. Karena sekarang kita hidup dengan syariat Nabi Muhammad, maka jin muslim pun mengikuti syariat beliau. Berarti jin-jin sekarang masuk ikuti sunnah Rasul. Sebagai makhluk yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, tentu semua ibadah yang dikerjakan oleh jin juga sama dengan yang dikerjakan oleh manusia, termasuk cara puasa mereka. Artinya, kemungkinan besar jin pun berpuasa dengan menahan rasa lapar, dahaga, dan seksual mereka sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Sama berarti, bro. Berarti jin bisa berhubungan seks? Enggak ngerti lah aku. Bisa makan, bisa. Oke. Sama seperti manusia. Oke, lanjut. Menurut Panji Semirang, golongan jin beribadah menurut syariat pada masa Nabi berada. Untuk sekarang para jin beribadah mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menguatkan persepsi ini dalam Quran Al-Jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kenapa tuh? Enggak lah. Enggak apa-apa. Benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Jin 721-3. Ayat di atas nampak bahwa jin pun sangat bergairah untuk belajar Al-Quran pada Nabi. Diakui sendiri oleh para jin bahwa Al-Quran telah memberikan hidayah yang luar biasa. Tanpa sadar, landasan ilmiah ini menegaskan bahwa sistem peribadatan mereka, para jin, juga sama dengan manusia, yaitu membaca Al-Quran, sholat, dan berpuasa. Biru kan berenak, maka dalam dunia gaib dikenal istilah Lailatul Jin, malam jin. Malam jin adalah malam di mana mereka menemui Rasulullah, kemudian Rasul bersama mereka mendatangi kaum jin tersebut. Saat itulah kaum jin mempelajari agama Islam dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi istilah ini menegaskan akan korelasi antara jin dan manusia untuk sama-sama mereguk syariat Nabi Muhammad.
Ini artinya sudah tentu jin pun berpuasa ketika hari yang mulia ini tiba. Tentunya setelah itu mereka akan melakukan perayaan syukuran yang disebut dengan lebaran. Hanya saja kita tidak tahu konsepsi lebaran mereka. Yang jelas mereka tidak akan makan ketupat lebaran seperti halnya menang sendiri. Sekali lagi, istilah ini menegaskan akan korelasi antara jin dan manusia untuk sama-sama merebut syariat Nabi Muhammad. Ini artinya sudah tentu jin pun berpuasa ketika hari yang mulia ini tiba. Tentu setelah itu mereka melakukan perayaan syukuran yang disebut juga. Tadi dicapek aku. Gimana aku Ben? Menarik sebuah perkataan dari Alamah Tabai. Kau tak pandai komposer guys. Menarik sebuah perkataan dari Alamah Tabai. Beliau pernah berkata demikian. Telah dinukil dari jin bahwa semua agama dan mazhab yang diikuti oleh umat manusia juga terdapat pada jin, kecuali mazhab ahlu zuna. Karena segolongan jin yang menyaksikan Ghadir Qum, pelantikan Ali di Ghadir Qum, masih hidup sampai saat ini, dan mereka ikut bersaksi atas pelantikan Imam Ali sebagai khalifah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataan di atas jelas bahwa jangankan persoalan ritual puasa yang merupakan kewajiban makhluk Tuhan yang terkena taklif, persoalan mazhab pun jin memiliki sepertinya halnya manusia. Artinya, di dalam alam jin juga ada mazhab atau golongan yang berkiblat pada imam tertentu. Sebab mereka juga punya ulama, ustadz dan pakarnya sendiri-sendiri seperti juga manusia. Saya tekankan di sini ya. Sebab mereka juga punya, mereka ini jin ya. Sebab mereka itu jin juga mempunyai ulama, ustadz dan pakarnya sendiri-sendiri sepertinya manusia. Benar gak? Respon dong. Suatu ketika sahabat Imam Muhammad Bakir bernama Abu Hamzah berkunjung ke rumah beliau karena masih ada tamu lain yang sedang berbicara dengan imam. Dia menunggu di luar ketika para tamu itu keluar. Tidak satu pun yang dikenalnya. Kemudian dia meminta izin untuk masuk dan menghancurkan agar imam waspada terhadap para tamu asing itu. Karena boleh jadi mereka itu adalah mata-mata Bani Umayyah yang tidak segan-segan menumpahkan darah. Imam memberitahukan bahwa para tamu asing itu adalah jin muslim yang menanyakan berbagai persoalan masalah agama kepada beliau. Beliau ini nabi ya, nabi ya. Dari kisah nyata di atas yang penulis ambil dari karya Ruqayyah Yaqubi, Laskar Api, buku paling pintar tentang jin, jelas bahwa jin yang beragama Islam pun banyak bertanya kepada manusia tentang syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini artinya bahwa perilaku religius jin muslim juga sama persis dengan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam sholatnya, puasanya, dan mungkin lebarannya. Banyak kali tulisannya. Aku tengok tadi. Saya pikir udah mewakili ya. Banyak itu kisah diambil dari area. Tapi itulah sudahlah. Memang ada ya. Udah ya ini. Berpuasa bro. Ini Rengki. Domba jin punya agama. Ada muslim tadi bro. Islam. Ikut sunnah Rasul tadi. Ada itu. Bersadat dia. Saya tunjukkan aja ya. Ini tunjukkan tentang alam gaib. Artinya semuanya udah kutunjukkan ini. Jadi kalau orang mau tahu ya silakan dibaca. Ya. Ya itu sih sedikit aja tadi karena terpikir apakah ada Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani dikasih bantu. Itu tulisan benar apa tulisan gimana itu Pak Dani? Gimana Pak Dani? Itu ada Pak Dani. Mungkin Pak Dani boleh open mic Pak. Yang dibacakan domba tadi itu gimana Pak Dani? Apakah itu benaran atau gimana? Ya itu kan pendapat bukan dalil. Kita harus bisa membedakan pendapat orang dengan dalil
Quran ataupun hadis. Kalau pendapat siapa saja bisa. Namanya Tapi juga kan pendapat. menurut, Kan? tapi setahu aku menurut Pak Dani bahwa jin juga sama seperti manusia, toh? Iya, Mereka bisa kawin, mereka bisa sholat, benar nggak? iya. Mengikuti sunnah Rasul kan? Nah berarti bisa benar nggak berarti jin itu Berarti nggak salah dong yang tertulis tadi Pak Dong kalau gitu. Iya, pendapat itu nggak ada yang salah. Dalam Islam itu namanya pendapat, ya kan? Bebas orang berpendapat. Itu bukan dalil. Tapi bentuk pendapat itu benar apa enggak? Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Termasuk saya yang berpendapat bisa benar, bisa salah. Oh, berarti hal yang ragu-ragu, ya kan? berarti hal yang ragu-ragu itu bisa diutarakan ya? Ya bisa lah. Nanti kan dikaji oleh ulama. Kemudian setelah dikaji, barulah bisa menimbulkan konklusi. Berarti kalau pendapatnya Pak Dani dengan pendapat yang tadi itu, kalau dalam penilaian saya sejalan kuliah. Tapi Ya, pendapat para nggak ada masalah itu. oh ya udah Pak. Jadi artinya teman-teman yang ada di bukan yang mau saya sampaikan gini, teman-teman yang ada di live YouTube, apa yang kita bacakan tadi itu idem dengan apa yang dipahami Pak Dani juga, tetapi itu belum tentu kepada muslim-muslim lain. Kenapa demikian? Ya biarkanlah mereka yang menjelaskan. Kita nggak bisa menyimpulkan, itu aja. Iya, kan gini kan biarnya kan enak nih kalau begini. Oh iya, saya selalu enaknya sama kamu. Cuma kalau kau udah takia, ngamuk juga aku. Tadi dia ambil surat Al-Jin 1 sampai 3. Kita buka aja Al-Jin itu ya. Al-Jin. Jadi kalau jin itu kan orang yang tertentu, yang mengetahui, yang pernah masuk ke alamnya. Tetapi bagi orang yang hanya sekedar ingin mengetahui, ya nggak bisa lah. Pak Dani jangan takia Pak, jangan takia. Oh, jangan yang aneh ya. Asbun asbu asba. Asbabun Nuzul. Al-Jin 72. Padahal ini aku kalau baca Quran gini kan, ini ada di sini nih. Ini ada Imam Abu Qori, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Imam Abu Qori At-Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang juga Rasulullah tidak pernah sekalipun membacakan Al-Quran secara khusus kepada bangsa jin dan tidak pula pernah melihat mereka. Akan tetapi pada suatu ketika beliau bersama beberapa orang bersahabat masuk pergi ke pasar Ukas. Ketika itu para jin sudah tidak dapat lagi mendengarkan berita-berita langit. Setiap kali mereka berusaha mencuri-curi mendengar, maka mereka langsung diburu oleh panah-panah api. Oh, berarti dia mencuri-curi firman ya, pengen dengarkan firman Allah. Ketika para jin itu kembali kepada kaumnya, mereka lalu berkata, hal ini terhalangnya kita dari berita langit. Tidak lain karena suatu telah terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian. Ini berarti jin yang ngomong ya. Oleh karena itu, berpencarlah kalian ke seluruh penjuru bumi ini untuk mencari tahu apa gerangan yang telah terjadi. Jin-jin itu pun lantas berpencar ke berbagai penjuru. Setelah melalang buana berapa lama, kelompok jin yang baru kembali dari daerah Tihama lantas bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu beliau dan para sahabat tengah melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka lantas saling berkata, demi Allah, inilah dia yang telah menghalangi kalian dari mendengar berita-berita langit. Setelah selesai mendengarkan, mereka pun lantas kembali ke kaumnya dan berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Allah lalu menurunkan kepada Nabi SAW, katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, artinya Allah mewahyukan kepada beliau ucapan kaum jin tersebut. Banyak kali, capek. Baca lagi. Ya, artinya apa yang dibacakan oleh domba itu ya dari dari Asbabun Nuzul dari kitab mereka, dan link tadi itu pun sudah dikonfirmasi oleh Pak Dani. Setuju Pak Dani sependapat. Jadi
apa yang dibaca itu ya itulah kenyataannya. Iya, berarti Bagaimana jin berpuasa dan berlebaran. Tapi bisa lebarannya kawin nggak juga. kawin. Itu punya anak. pendapat, sekali lagi itu bukan dalil, itu pendapat. Bapak setuju itu nggak bisa dengan salah, pendapat bisa itu? benar. Enggak, dengan pendapat itu kan Bapak sifatnya setuju nggak? dinamis. Yang Sekali saya lagi, tanya pendapat itu sifatnya dinamis, tidak statis, ya. Terima kasih. Jadi Iya. kalau firman Allah statis, tapi kalau pendapat dinamis. Wah, Pak Dhani ini gimana Pak Dhani? Gini loh Pak Kalau Dhani, firman menurut Allah Pak itu, Dhani, firman Allah, kemudian perkataan Rasulullah, ucapan Rasulullah sifatnya statis. Kalau pendapat manusia selain daripada Allah dan Rasulnya, itu sifatnya dinamis. Bro Dom, nah, yang saya Dom. tanya, sebentar Bro yang Dom, saya tanya, sambil ngomong geser dulu itunya asbabun nuzulnya, karena kan kita live kan ini nanti dilihat orang, walaupun gak dibacakan. Bukan, yang tadi asbabun nuzulnya, kok malah dicopot? Share dong, share Oke. asbabun nuzul yang tadi. Walaupun gak dibacakan, kita tunjukkan supaya orang tahu bahwa domba itu bukan hanya ngomong-ngomong begitu. Tunjukkan aja. Jadi, oke teman-teman, iya, Aljin ya. Jadi kalian bisa Ini nggak membaca. masalah, kalau dibahas ini nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada penistaan di sini. Iya. Jamin Jadi 100% nggak ada. ya itu Pak Dhani, supaya yang dibacakan itu terbukti, bukan kita ngada-ngada ya. Kita bukan nafsirkan, tapi apa yang tertulis saja kita bacakan. Dan nggak ditambah-tambahi kok. Islam. Oke Pak Dhani, terima kasih kejujuran Pak Dhani ya. Tapi pertanyaan itu tadi belum dijawab sama Pak Dhani. Saya juga sebenarnya mau nanya gini. Kalau seandainya itu cuma pendapat, kenapa MKC salah? MKC juga mendapatkan. Jadi apa pendapat yang tadi di Kompas itu nista? Yang menista di mana letaknya? Anda tahu nggak apa yang dinistakan oleh MKC? Nah, mungkin kita nggak usah bahas MKC lah, udah selesai itu. Apa dibahas di sana aja. Nggak usah Enggak, cuma kalau dibilang itu menggelitik memang. Saya pun tadi hampir mau tanya itu, tapi ya nggak usah dibahas ke sana. Tapi kita udah baca tadi beberapa, datanya udah ditunjukkan. Memang apa yang kita pikirkan ya demikian. Dan Pak Dhani pun udah mengakui, ya sudah. Apalagi? Tapi saya masih bingung sama Pak Dhani ini. Dia belum bisa memastikan itu suatu kebenaran atau hanya sekedar pendapat yang tidak ada kebenaran. Gitu loh Pak Dhani. Coba. Iya, makanya saya tanya tadi gini Pak. Menurut Pak Dhani, pendapat itu menurut Pak Dhani benar apa tidak? Bapak maksudnya setuju enggak? Itu dinamis, bisa benar, bisa salah. Iya. Pendapat penulis tadi, kalau Bapak nilai itu gimana? Benar, sesuai sama Bapak apa tidak? Yakin kalau enggak? Bicara pribadi, ya kan tergantung orang yang mengalami. Karena bicara masalah. Berarti Bapak nggak percaya sama itu ya? Nggak percaya sama ini tadi tulisannya? Jadi kalau berbicara masalah jin, itu larinya ke ranah tasawuf. Orang yang belum memahami itu, dia khawatirkan akan otaknya tergelincir. Otaknya bisa sesat. Ini maksud kami gini, kasih kepastian dulu dengan ajaran Bapak itu yang ditunjukkan tadi dalilnya benar apa tidak, itu yang pasti Pak. Gitu loh. Kita tidak boleh memberikan kepastian Pak. Jadi kalau Bapak ingin tahu, mempelajari masuk Islam dulu, pelajari Islam maksud saya, pelajari Islam dengan mendetail, kemudian teman-teman ini masuk ke alam jin. Baru tahu. Gini loh Pak Dhani, Bapak sendiri sudah Muslim, Bapak sendiri kan sudah Islam. Lah Bapak sendiri aja nggak bisa memastikan itu benar apa tidak, malah ngajak-ngajak orang. Bukan apa ya, kalau memastikan itu haknya prerogatif Allah. Ini kan bicara di alam gaib. Orang yang bisa masuk ke alam gaib itu kan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa masuk ke alam gaib. Gini loh Pak Dhani, itu kan keyakinan Bapak. Dan Bapak coba katakan sama saya harus masuk Islam. Sekarang Bapak udah Islam. Bukan masuk Islam, maksudnya pelajari Islam. Saya kan Iya, tetapi Bapak sendiri sudah Islam. Tetapi Bapak sendiri pun nggak bisa memastikan itu kebenaran. Kan repot Bapak ngajak orang jadinya gitu. Kalau saya sih pasti tahu lah Pak. Cuman kan
begini, kami itu punya etika. Ya, kalau Pak Dhani sudah tahu, kenapa nggak dikasih tahu Pak Dhani? Pak Dhani kan sudah tahu, kasih tahu lah Pak Dhani. Jadi kami, orang yang mengetahui itu, akan memberikan suatu ilmu kepada orang yang pas. Bukan sembarangan. Ini loh, Ilmu Pak tasawuf Dhani, ya. tidak sembarangan dikasih. Jangankan orang yang non-Islam. Yang Islam saja kami tidak mau sembarangan memberinya. Paham nggak? Kan paham. Gini loh Pak Dhani, maksudku Pak Dhani. Paham ya sudah. Tadi kan kami baca dari Google, Blogspot. Nah, ada orang berpendapat demikian. Menurut pandangan Pak Dhani sesuai percaya dengan pandangan orang ini apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Maka Oh, dari saya tidak itulah, tahu. dengar dulu, para ulama yang sudah masuk ke alam gaib tidak mau menulis. Yang menulis ini kan orang yang mencari informasi, kemudian ditulis. Dia tidak mengalami, penulis-penulis ini tidak mengalami. Berarti penulis itu Orang yang mengalami meragukan tidak ya? mungkin menulis. Berarti meragukan tulisan itu ya? Bukan Oke, meragukan, kalau- maksudnya orang yang menulis ini nggak pernah masuk ke alam jin. Nah iya Pak, berarti kan hanya Karena yang dia nulis itu itu kan hanya bacot mengambil, doang. mencomot. Dia kan mengambil cerita dari orang yang mengambil dari pengalaman orang, dia ambilnya, diadopsinya, ya kan? Nah, Pak Dhani, Pak Dhani, saya mau nanya. Pak Dhani, saya mau nanya begini. Pak Dhani kan bilang yang menulis saya ini nggak pernah masuk alam jin. Emang Pak Dhani kenal? Bisa ketahuan Pak, kami itu punya kode etik. Orang yang pernah masuk ke alam jin tidak mungkin mau menuliskan. Tidak Oke, mungkin. sekarang Sudah gini, menjadi ini ketentuan. adalah Pak Dhani. Begini Pak Dhani. Pak Dhani, Ngomongin iya, karena kenapa mereka klaim ya, setelah saya mempelajari kenapa yang diomongin ini dia. Ya, silakan. Saya baca lagi nih. Silakan Pak Dong, silakan Pak Dong. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Safatu As-Safah meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Sahal bin Abdillah yang berkata, suatu hari saya berada di dekat bekas pemukiman kaum Ad terdahulu. Tiba-tiba saya melihat sebuah perkampungan di permukaan tanah lapang yang berlubang. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah istana dari batu yang berlubang atap dan pintunya. Di lubang itu banyak jin yang bermukim. Saya lantas masuk ke istana itu untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Tiba-tiba saya melihat seorang tua berbadan sangat besar tengah sholat menghadap Ka'bah. Orang tua itu memakai jubah dari wol yang sangat lembut. Wih, jahitnya siapa ini? Saya tidak begitu kaget melihat badan yang besar. Saya justru lebih terheran-heran dengan lembutnya jubah yang ia kenakan. Ketika saya memberi salam kepada orang tua itu, ia pun lalu menjawab, "Salam saya." Ia lantas berkata, "Wahai Sahal, sesungguhnya bukan badan yang membuat pakaian seseorang lusuh, akan tetapi yang membuatnya lusuh dan pusing adalah uap-uap dosa dan makanan haram. Sesungguhnya jubah ini telah melekat di tubuh saya selama 700 tahun. Dengan jubah inilah saya telah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beriman kepada keduanya. Saya lantas berkata, siapakah engkau? Ia menjawab, saya adalah jin yang tentangnya diturunkan ayat, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan lalu berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran. Ya sudahlah, sudah jelas di sini. Ini asbun nuzul, bukan ngawur. Ya, al-ajin 1. Kalau yang 25 nggak ada. Ini namanya apa? Oh bukan. Jin menambahkan dosa. Memang jin berdosa. Ya sudah, berarti Pak Dhani sama tulisan tadi tidak yakin ya. Itu pendapatnya orang itu. Kalau dibilang pendapat Pak Dhani gimana?
Pak Dhani nggak tahu, nggak bisa berpendapat. Ya sudah. Itu dia saya bilang tadi sama Pak Dhani, sendiri pun tidak yakin, tapi ngajak orang. Itu namanya Pak Dhani mau menyesatkan saya kalau Pak Dhani ngajak saya. Sementara Pak Dhani sendiri pun nggak yakin, gitu loh Pak Dhani. Oke, ada yang resen Masalah ini. pribadi itu kan masalah pribadi. Contoh ya, Anda kalau ingin tahu masalah jin, Roma Irama itu pernah datang ke daerah saya dan dia pernah melantunkan lagu dakwah apa? Oh, pusaka judi. Itu lagu dan dakwah, nada dan dakwah. Nah, dia datang ke daerah saya, ternyata dia masuk alam apa? Ke padang padang jin. Masrah. Coba aja tanyakan tentang cerita di mana Roma Irama melakukan dakwahnya di daerah saya, namanya Padang 12. Dia kaget masuk ke alam jin. Itu fakta yang dia alami oleh Roma Irama. Iya, sekarang ada Roma Irama. Saya akan tanya ke Roma. Bagaimana kita katakan itu fakta? Alat ukurnya apa Pak Dhani? Ya karena yang menyaksikan, makanya kami tidak mau menceritakan, nanti dikejar-kejar. Ini loh Pak Dhani. Menyebabkan orang menjadi sirik. Sikit-sikit Pak Dhani begini. Kalau Bapak, bentar Pak Dhani, kalau Pak Dhani merujuk, harus langsung mengalami spontan kejadian baru Pak Dhani percaya. Pertanyaan saya Pak, jadi Bapak nggak ketemu dengan Allah, kenapa Bapak yakini itu Islam benar kalau begitu? Makanya saya katakan kalau kami membahas itu, yang tahu kebenaran itu di hati kita. Hati nurani yang bicara. Ini aja Pak Dhani. Kita berkaca, Oke, sekarang langsung saya tanya. Saya akan ketemu dengan yang namanya kebenaran itu. Oke, saya tanya, boleh Pak Dhani? Apakah jin itu berpuasa dan berlebaran? Masalah berpuasa dan berlebaran, kebetulan saya kan bukan pada musimnya. Saya nggak menanya ke sana ya kan. Kalau yang pernah mengalami itu silakan, tapi sebenarnya kan nggak boleh diceritakan. Sebenarnya ya. Kalau cerita sekedarnya Dhani cari yang punya kekuatan lah untuk menjawab pertanyaan kami nih Pak Dhani, daripada Pak Dhani muter-muter. Iya, memang muter-muter. Kalau masalah ini memang kami nggak mau memberitahukan. Ya itu dia. Kita tanya Pak Dhani kalau begitu kan. Jadi bagaimana Pak Dhani mau ngajak-ngajak saya bicara syariat aja, aturan ya, bicara tentang tuntunan Rasulullah, bicara tentang pengajaran Rasulullah ataupun tuntunan dari Yesus ataupun pengajaran Yesus, itu aja yang dibahas. Ngapain bahas-bahas yang di luar jangkauan manusia pada umumnya? Itu kan untuk tertentu, untuk kalangan tertentu, untuk manusia tertentu. Itu bukan jangkauan umum aja. Bukan soal jangkauan manusia, tapi kita berbicara secara logika, Bang Dhani. Masalah logika, Anda coba renungkan. Kita ini logika kita ini kan terbatas, ya kan? Dan logika manusia kan pasti berbeda-beda. Logika saya dengan logikanya Bang Erben atau dengan teman-teman yang lain itu pasti nggak sama. Nggak usah kita paksakan perbedaan itu, karena tingkatannya berbeda, tingkat keilmuannya berbeda, tingkat pengetahuannya berbeda. Ya, berarti intinya tentang hal ini Pak Dhani kurang paham apa benar. Jadi Pak Dhani juga berpikir apa benar jin itu berpuasa atau berpuasa dan berlebaran. Pak Dhani masih tanda tanya, gitu Pak Dhani ya? Enggak urgensi. Kenapa urgensinya untuk kehidupan kita? Apa korelasinya? Apa benar atau tidak? Urgensinya itu apakah itu benar atau tidak gitu. Itu urgensinya. Wah, ini bisa dikatakan berarti ini berbohong gitu. Korelasinya apakah ini berbohong atau tidak gitu. Masa Tuhan apa korelasinya dengan perilaku kita? Ada nggak korelasinya? Duh,
Pak, astagfirullah Pak. Ini yang kita baca Al-Quran Pak. Baca lagi aja lah Pak. Berarti ini nggak terlalu penting di Al-Quran ini. Itu kan ada yang di luar kemampuan kita. Makanya ada yang namanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu sudah dijelaskan kan. Aku dia baca sendiri kita. Dan ada ayat mutasyabihat. Oke. Nah, kita bahas ayat yang muhkamat saja, yang jelas. Ini adalah Pak Dani. Pak Dani ya dari sini menunjukkan Pak Dani juga nggak paham dan tidak bisa berani memastikan keyakinan kita itu benar. Lebih bagus Pak Dani ya duduk aja lah, karena Pak Dani termasuk menista Islam sendiri nih. Bapak menafsirkan yang nggak paham Bapak sendiri. Kenapa sih teman-teman itu suka mempreminya? Aneh itu. Aneh kan? Mungkin ada yang resen ini. Silakan yang resen dulu. Mr. Grassroot, monggo. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Pak Mandani. Salam. Ini saya melihat dari dua arah. Maksud saya gini, kalau saya berada di posisi Pak Mandani pun saya akan melakukan seperti itu. Saya tidak akan berani berbicara untuk membetulkan atau menyalahkan. Karena ini pertanggungjawaban iman. Menjawab pun pasti salah. Membenarkan juga bisa salah. Gitu. Jadi saya melihat posisinya sudah benar, aman. Cuman kalau sebagai dari aspek Kristen yang saya imani padanya, minta maaf padanya, kita saling menghargai, kita saling mengasihi, menyayangi. Ya, mungkin hal ini menjadi pertimbangan, pertanyaan-pertanyaan dari saudara Kristen ini menjadi pertimbangan untuk Pak Dani. Sebenarnya kami orang-orang Kristen ini sangat mengasihi, sehingga kadang-kadang teman-teman saya, paman-paman saya yang ada di sini ini, tulang-tulang saya yang ada di sini ini, pengen makin supaya Pak Dani itu tahu bahwa betapa berbahayanya sesuatu yang bisa menjerat kehidupan kekal kita gitu Pak. Jadi saya melihat artinya di situ. Cuma ya bagi saudara-saudara saya yang Kristen di sini ya saya ingatkan kita jangan jadi batu sandungan lah. Bagaimana caranya kita berdialog agar elok dan tujuan Kristus diterangkan bagi bangsa-bangsa itu tercapai, yaitu penuh hormat dan respect, penuh kasih gitu. Jadi saya cuma lihat dari sisi itu aja. Jadi pada ini kami mengasihi Pak Dani. Teman-teman saya, tulang-tulang saya ada di sini itu menginginkan Pak Dani melihat bahwa betapa berbahayanya iman yang harus kita selidiki lebih dalam Pak. Bahwa ini ada hal yang berbahaya bagi kita dalam hidup di masa depan. Dan jika saudara saya Kristen ini tidak memberitahukan, ada tanggung jawab iman juga yang mereka tanggung jawabkan di masa depan, seperti yang Pak Dani imani apabila Pak Dani tidak memberikan pembahasan kepada saudara yang lain gitu. Nah mantap, gini kan enak dialog. Mati teman kita yang satu ini memahami apa yang saya maksudkan. Begitu Pak Mandani yang saya kasihi. Oke, silakan. Siapa lagi yang resen? Pawang ular beludak. Saya mau nanya kepada ini sih sebenarnya. Kalau misalnya mengenai ayat itu orang kok mute? Ayo buka mute-nya. Halo Pawang. Mana dia Pawang? Pawang. Mic-nya gak connect. Yang BTSD. Oh, mungkin ada telepon atau apa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau drop signal. Oh iya. Halo? Boleh saya Ya, lanjutin? silakan lanjut. Sebelumnya saya mau nanya, Pak Dani udah 50 tahun belum beragama Islam, Pak? Saya dari kecil sampai umur 54 sekarang, Pak. Oh, sekarang umurnya 54. Nah,
Dengan 54 tahun Bapak di Islam, Bapak nggak bisa menjawab dengan pasti. Jadi gunanya, apalagi kita yang Bapak suruh kita masuk, kita lebih nggak ngerti apa-apa. Tapi saya mau nanya ini aja. Jika ada pernyataan dan asumsi atau apapun dengan alasan jinnya berpuasa. Nah, selama Bapak 54 tahun, yang Bapak tahu makanan jin apa ya, Pak? Sekali lagi, saya katakan tidak ada urgensinya untuk merubah karakter manusia. Coba kita gunakan ilmu itu, keilmuan dan pengetahuan itu yang bermanfaat bagi manusia. Baik itu di dalam segi merubah karakter kita yang jelek menjadi baik, itu yang paling utama. Itulah yang dikatakan tuntunan dan pengajaran. Kalau berbicara pengetahuan, itu pengetahuan. Kan ini kan kita lagi membahas Islam, Pak. Di bulan puasa ini kita membahas jin yang berpuasa. Nah, sekarang saya nanya, makanan jinnya apa? Kenapa Bapak ngomongin karakter? Iya, apa urgensinya itu Pak. Apa yang kita Pertanyaan benar Pak Dani, itu nggak penting kita tahu itu apa yang dimakan. Saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menukik yang perlu kita tanyakan ya. Jadi karena memang nggak ada relevannya juga kita tahu dia makan apa, kita nggak ada relevannya untuk. Nggak ada relevansinya. Ya. Ada. Begini loh Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang harus masuk Islam. Maksud saya begini loh Pak Dani. Tidak ada saya mengatakan masuk Islam. Iya, sebentar. Saya katakan, cuma jangan di-framing lah. Saya Pak Dani pelajari Islam. Ya sebentar Pak Dani. Iya sebentar Pak Dani selalu pakai masuk Islam dulu, lalu pelajari Islam. Kan tadi gitu. Ini live kan sudah saya ralat. Tadi kan langsung spot. Nah, sudah diperbaiki dulu, betul itu. Oke. Kita di sini. Ntar Bang, biar kita ikut dia Bang. Begini, Bang. Menurut Pak Dani yang tidak relevan itu apa? Coba beritahu kami di sini. Apa yang tidak relevan? Ya, bicara masalah jin, itu tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita. Oh, tidak relevansinya dengan kehidupan kita. Apa yang tidak relevannya? Apa misalnya contoh? Ya, kalau nggak ada bagaimana mau kita contohkan? Loh, begini loh Bang Dani. Di dalam kitab Anda mengatakan bahwa jin itu berpuasa. Relevansinya bahwa orang Islam itu berpuasa. Itu relevansinya. Nah, jin juga berpuasa. Pertanyaannya, apakah jin makan makanannya apa? Itu relevansi kan? Relevansi bahwa kesamaannya bahwa jin sama dengan manusia Islam. Paham? Itu relevansinya, itu korelasinya. Relevansi, korelasi itu relevansi, mengerti nggak? Relevansi itu hubungan, korelasi sama, relevansinya sama. Apa yang tidak ada hubungannya dengan manusia? Dengan agama apa hubungannya dengan kelakuan dan sikap kita? Hubungannya ya kan? Pak? Loh, kelakuan dengan hubungan kita, bentar Bang. Kelakuan dengan hubungan kita, manusia itu kan makan, membutuhkan makanan. Nah, itu hubungannya. Nah, jin ini membutuhkan makanan atau tidak? Makan apa dia? Makanya dipertanyakan. Itu relevansinya. Gimana sih Bang Dani? boleh itu. Apa manfaatnya bagi manusia sih? Ya, kita dengar kalau tidak ada manfaatnya bagi manusia, kalau tidak ada manfaatnya bagi manusia, mengapa Allah Anda memberitahu bahwa jin itu beragama Islam di dalam kitab Anda? Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain? Berarti buang aja dari Quran situ. Boleh saya bicara. Yang bermanfaat itu ada orang tertentu. Makanya kalau tidak bermanfaat, jangan dimasukkan di dalam kitab Anda. Kalau tidak bermanfaat, dibuang aja gitu. Itu kan bermanfaat bagi orang tertentu, orang tasawuf. Yang tadi kan di awal kalimat saya katakan. Orang tasawuf apa? Itu orang yang pernah masuk ke alam jin dan mempelajarinya, sehingga dia bisa masuk ke alam jin dan dia tahu kondisi alam jin. Dan itu ada manfaatnya bagi dia. Kenapa? Contoh, misalnya ada orang mau dari Jakarta ke Pontianak atau dari mana saja, dari Jakarta ke Medan, dengan waktu sekejap mata bisa sampai. Itu terjadi.
enggak lucunya gini, Pak Dani bilang katanya kata Pak Dani tadi relevansinya untuk kehidupan manusia yang ajaran ilmu pengetahuan tentang syariat atau akidah atau fikih untuk memang bicara tentang hukum-hukum tentang jalan ketuhanan. Kalau masalah jin kata ilmunya berbeda. Begitu, silakan Pak Dani. Bukan masalah ilmu berbeda. Bu Yuni ya. Nanti Bu Yuni bukan masalah Bu Yuni. Bentar, boleh ngomong sebentar nggak supaya Pak Angkat Dani tangan bisa dulu Bu Yuni. Angkat tangan dulu, Bu. Nanti gak enak sama yang Ini lain. kan kalian bertanya kepada Dani supaya Pak Dani bisa jelaskan dengan singkat ke kalian supaya kalian pun mengerti. Oh, Boleh. Pak Dani boleh dijawab sama Bu Yuni? Bukan saya jawab, saya mau menambahkan saja, boleh. Pak Nah, Dani, iya, dibantu jawab. Pak Dani, Pak Dani, betul jin itu berpuasa? Sebab yang Yun tahu kan dalam Quran surat kita pun yang disuruh berpuasa adalah orang yang beriman, Pak Dani. Berarti orang yang beriman, bukan jin kan? Bukan dalilnya. Secara literal itu benar, Mbak Yuni. Tetapi kalau orang yang sudah masuk, dia akan tahu berpuasa, sholat, apa yang dilakukan manusia sama. Cuman sebagian kecil saja jin yang beriman. Makanya ada jin yang Islam ataupun beriman, ada jin yang non-Islam. Kafir bahasanya. Jadi kalau orang yang sudah masuk ke alam jin akan tahu. Makanya saya bilang, kalau orang yang sudah masuk ke alam jin yang berdasarkan keimanan dari petunjuk Rasulullah dan Allah, tidak mungkin goyah. Tidak mungkin. Karena dia tahu. Orang yang nggak tahu ini kan penasaran. Iya, sama kayak Pak Dani, penasaran apakah jin itu berpuasa atau berlebaran. Kan Pak Dani bingung. Kalau berlebaran saya nggak pernah lihat. Pak Dani, Kita kan lihat bicara realnya. Pak Dani, sebentar Pak Dani, begini loh. Pak Dani Kalau bilang dia kan puasa kita pernah tahu. sebentar dulu Pak Dani. Pak Dani bilang tadi kan nggak relevan bicara tentang jin. Ini Pak Dani bicara tentang ayat sucimu yang kau akui itu kebenaran. Kalau tidak ada relevannya, berarti kamu harus setuju. Ternyata itu adalah kesannya dongeng dong. Itu Pak Dani. Nah, itu sudah saya ceritakan. Kalau kami, umat Islam yang sudah masuk alam jin akan tahu. Loh, kok akan Cuma tahu? banyak juga umat Islam yang tidak memahami itu. Karena nanti umat Islam yang tidak mampu memahami hal demikian itu bisa dua alternatif. Ya gila. Masalah ngomong banyak kan gila lah ya. Masalah ngomong Pak Dani masuk alam jin dulu lah. Masuk alam jin. Yang lucunya gini Pak Dani bilangnya yang masuk alam jin pada tahu. Tapi selama 50 tahun nggak ada. Masa yang masuk alam jin nggak main YouTube untuk kasih tahu orang? Ya, pada masuk alam jin. Pada masuk alam jin dulu baru masa yang pernah masuk alam jin pernah cerita begini. Akal pikiran kalian, narasi kalian itu adalah jin itu sendiri. Jadi kalau kalian itu adalah jin begitu. Enggak, terus yang sihir di Mekah itu jin bukan Pak? Itulah cara berpikir kalian. Enggak, saya tanya, Bapak jangan ini, Mbak. Saya cuma nanya, yang sihir di Mekah itu jin apa bukan? Saya menjawab. Iya. Jin itu kan ada jin yang kafir, ada jinnya kayak sama dengan manusia, manusia. Iya, udah cukup Pak. Udah saya tahu jin ada jin kafir. Terus kira-kira jin kafir tahu nggak siapa Muhammad Pak? Jin kafir itu tahu nggak siapa yang dianggap bidat sama orang Kristen? Tahu nggak? Kafir nggak dia? Tahu. Itulah kiranya analoginya seperti itu. Nah, jin kafir waktu di Mekah itu tahu nggak? Dekat situ ada Allah Mekah. Tahu nggak? Kalau di saat pelajar di ilmu orang-orang Kristen itu sendiri, bahwasanya orang-orang yang memfitnah Yesus itu tahu nggak? Itu kafir kan? Memfitnah Yesus, mana ada yang memfitnah Yesus? Seperti jin sekarang begini. Di dalam itu tuh analogi ya Bang. Itu kan begitu. Saya cuma nanya, kita menghina Yesusnya di mana Pak? Begitulah ceritanya. Saya nanya ke Bapak, kita menghina Yesusnya di mana? Kristen. Bukan menghina, tapi para imam. Iya, saya nanya.
Enggak, saya nanya kenapa iya kita menghina Yesusnya di mana? Kalau kita menghina Yesus, bahwasanya Sekarang kita fokuskan tentang jin. Mereka paham tidak? Nggak usah lari ke Kristen dulu. Ajaranmu aja kau nggak bisa pastikan benar apa tidak. Ya, nggak usah melebar-melebar gitu loh. kan sudah dijelasin Ya sama Pak udah Dani. gini, masuk alam jin aja dulu, terus bawa kamera, direkam, bawa audio. Kenapa terus bukan Islam yang masuk alam jin yang cerita, Bu? Buka live. Iya, Makanya tadi saya sarankan pada Itu makanya itu yang Islam yang tadi bilang katanya bukti ada yang masuk, ada yang bisa masuk alam jin. Nah, kenapa enggak narik yang bisa masuk alam jin Islam, Bu, untuk kita tanyain? Makanya aku sarankan Itu, Bu. Ini Iya, makanya. untuk alam jin dulu. Ini untuk Pak Dani dan Mr. Firman ya. Nah, kalau manusia puasa itu kan 30 hari. Nah, itu jin, apakah mereka juga kenal yang namanya hari? Berpuasa 30 hari juga? Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bicara jin dalam puasa itu. Oh, jin bukan umatnya Muhammad juga, Pak? Bukan ya? Bukan, umat Yesus itu jin. Ngaco nih. Buktinya Pak, kalau jin itu umat Yesus, bukti Pak. Harus ada dalilnya dong Pak. Bukti mana, Pak? Dalilnya Pak Dani harus bertanggung jawab. Tadi Pak Dani katakan bahwa jin itu umat Yesus. Ya udah, kasih saya sekarang bukti gitu loh. Saya minta bukti Pak Dani. Pak Dani. Bukan Pak Dani itu, Mr. Firman. Bukan Pak Dani, bukan Pak Dani. Makanya ayat itu pernah dibawa jin, dibawa setan. Mr. Firman. Oh, jadi jin itu bukan umat Muhammad, baik. Nah, masalahnya mereka itu kan tidak mengenal dimensi waktu dan tempat, Pak. Bagaimana mereka tahu itu ukuran 30 hari, Pak? Jadi ukuran 30 hari untuk manusia itu sudah ditetapkan di ajaran-ajaran. Kalau untuk jin? Ya kalau untuk jin nggak ada urusannya sama kita. Urusan jin sama jin. Urusan kita sama jin itu nggak ada urusan. Manusia sama malaikat nggak ada urusan. Ukuran manusia ya manusia gitu. Kecuali kalau katanya yang pelihara jin, Pak. Ya. Tapi banyak katanya yang pelihara jin tuh, Pak. Oh, itu mah si Lubis itu yang pelihara jin, yang punya bahasa jin itu kan. Itu si Lubis itu. Coba tanya sama dia. Pak, bahasa jin itu setahu saya nggak bisa diartiin ke bahasa Indonesia, Pak. Yang nggak tahu itu tanya Lubis lah. Iya, soalnya orang Arab aja sampai nggak bisa baca Quran, Pak. Pak. Orang Arab aja nggak bisa baca Quran. Saya mau tanya, Pak, jin itu sholat nggak, Pak? Ah, itu dia. Tahu nggak arti sholat itu apa? Ya sujud menyembah Allah SWT. Itu isi sholat, gerakan sholat. Oh, berarti dia gerakan sholat ngapain, Pak? Disko apa nyembah Tuhan? Sholat itu dulu yang kita pahami. Tahu nggak arti sholat? Ya nggak tahu lah. Bapak jelasin. Bertanya nggak ada referensi. Seharusnya kalian siapa dulu, paham dulu. Ya, setahu saya sholat itu sujud menyembah Allah. Itu gerak sholat namanya. Oh, gerak sholat. Sholat itu sebenarnya apa? Ya sembahyang kan? Bukan. Apa itu, Pak? Sholat. Diajarin Pak saya, Pak. Sholat itu artinya nggak punya tafsirnya. Arti kata sholat itu tidak punya tafsir, nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa ditakwilkan. Paling diambil dapat didefinisikan salah satu ulama menyatakan sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu berdoa. Iya. Jadi apakah jin berdoa? Ya semua makhluk pasti berdoa. Gimana? Oh, semua makhluk berdoa termasuk ini apa ya? Sapi, kerbau berdoa ya, Bang ya? Tahu nggak doa? Lata itu cingkrak, joget. Disco di gereja itu apa cerita itu acara siapa? Setahu saya itu. Berarti kalau gerakan sholat itu ini ya senam kesegaran jasmani gitu.
Ya, bukan di situ. Di situ ada nilai filosofi yang kalian harus tahu. Di dalam Islam diajarkan gerak sholat. Di situ ada hukumnya, ada 3. Hukum fi'li namanya, hukum kauli, ada hukum qalbi. Bagaimana kalian akan berbicara jikalau hati kalian tidak bersih, akal kalian itu tidak bersih. Kalau rasa ingin mengetahui, coba bersihkan hati. Mudah-mudahan yang kalian tuhankan yang bernama Yesus itu memberikan sinar cahaya terang. Gimana mau bersih, Pak? Muhammad tadi gua hira pelojotan ketemu malaikat. Malaikat yang kotor apa Muhammad yang kotor? Itu kan jadi prasangka kalian. Iya, engkau prasangka apa mesti keluarin data? Iya, sampai dicek. Kan ada datanya. Bukan dicek. Disitulah. Ya ditransfer di kalau biar nggak Bapak nggak ini Bapak coba copy bahasa Arab ke Google aja, Pak. Jadi kita tahu gitu, Bapak jangan memframing kita. Bukan dicek, Bro. Itu tuh dia tuh dielus-elus, tapi ngelus-elusnya pakai eksavator gitu. Jadi ngelus-elusnya sama sesek. Ya, kalau sesek nama. Kalau dielus itu kayak kata Yesus yang itunya dadanya buahnya besar, ingin rapuh memakan. Abang itu jelaskan tadi katanya jin berdoa. Berdoanya bagaimana, Bang? Kalau jin itu berdoa, jin itu berpuasa itu Abang jelaskan. Begitu, jangan kemana-mana. Jelasin Abang itu artinya kalau jin itu berdoa, berdoanya jin itu bagaimana, lalu berpuasanya bagaimana, jin itu makan apa ketika dia berpuasa. Lalu kedua, di saat berpuasa apakah dia merayakan Idul Fitri atau tidak? Itu yang perlu Abang jawab. Tadi itu pertanyaannya, masa Anda lupa dengan pertanyaan? Anda memberi pertanyaan, tapi Anda juga yang menjawab. Itu bukan saya yang menjawab, gimana sih? Kan kita bertanya nih, Abang kalau kita menjawab ya salah lagi nanti. Jadi Abang yang menjawab. Kalau kita yang menjawab nanti bisa dikerangkeng gitu, Bang. Jadi mending Abang yang jawab. Kita bertanya apakah ketika jin berpuasa itu, dengar dulu, Bang. Tadi kan Abang bilang jin itu berdoa. Berdoanya dengan cara bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, jin itu berpuasa. Dia berpuasa. Berarti jin itu kan harus makan sesuatu. Nah, makannya apa? Kemudian apakah dalam berpuasa itu, setelah berpuasa itu, apakah jin juga merayakan Idul Fitri? Itu yang perlu Abang jawab. Kalau tidak ya tidak. Jawabnya itu, Bang. Jangan kata dan itu. Kita yang jawab. Ya, saya jawab. Jangan kata kita ini manusia dan berbeda dengan rasnya. Kita sesama manusia. Anda makan apa tadi pagi? Saya tidak tahu. Apa pekerjaan Anda? Saya tidak tahu. Konon lagi kita yang tidak sama-sama ras. Kalau kita Indonesia itu makan nasi, Bang. Kalau orang Barat makannya dari gandum, Bang, gitu. Jadi itu jelas. Sudah, saya bacakan hadis saja. Hadis Muslim. Paling bilang jin makan tulang, minum. Iya. Kan sudah ya, kalau itu orang nggak tahu. Jawab. Nggak, saya lihat di sini ya, Pak Dhani sama Mr. Firman ini mereka pun saling bertentangan ini puluhan. Tapi mereka nggak bertentangan kami, jangan framing. Kami semua Islam berpedoman hal yang sama. Tadi Anda bilang jin itu, Bang Dhani bilang jin itu Islam. Sedangkan Bang Firman ini mengatakan jin itu. Saya bilang ada jin Islam dan ada jin kafir. Nah, gini, biar nggak ribut gini Pak Dhani. Saya cuma nanya nih Pak Dhani. Ini yang satu Allah, satu kitab, satu bahasa. JAD, Hizbullah, Hamas, JINII, terusnya ISIS. Yang akur yang mana, Pak? Sekarang baca lagi. Lari kemana-mana. Saya katanya nggak bertentangan. Antara Kristen Protestan, Kristen Katolik, Ortodoks Surya, Ortodoks Timur, dan yang perang mana? Yang perang mana? Yang ngebunuh-bunuhan mana? Yang perang sekarang.
Iya dulu, yang perang, yang bunuh-bunuhan yang mengadu domba itu kami sudah tahu orang Kristen. Oh, yang ngadu domba orang Kristen. Kalau jin itu ada jin nalar, ada jin kafir. Siapa yang kalau Allah juga tuh ada dua, bro. Allah tuh ada dua. Enggak, ada Allah Islam dan Allah yang kafir. Betul. Sekarang kita balik ke tentang jin, jangan melebar kemana-mana tuh. Oke, sekarang Mr. A. Mr. A sudah ngangkat tangan. Silakan Mr. A. Oke, malam Bang. Salam semuanya. Shalom, Bang. Suara saya jelas ya? Oh, jelas banget, bening. Jelas, Bang. Iya, tadi saya dengar dari tadi ya, saya dengar dari Pak Dani juga. Jadi begini Pak Dani, mungkin tadi Pak Dani bilang kan ngapain kita ngomongin jin, mendingan kita ngomongin manusia aja. Ya kan? Artinya kan gini Pak Dani, menurut saya apa yang diajarkan di agama kita itu kan kita harus tahu dan kita harus masuklah di logika kita ya. Kira-kira yang di agama saya ini masuk akal nggak sih? Kan itu yang kita cari hari ini, ya kan? Nah kalau bisa tadi Pak Dani tanya, kenapa kita harus ngomong jin? Ya saya mau tanya kepada Dani, ini kenapa sih jin ini ada di dalam Al-Quran Pak Dani? Kenapa di dalam Al-Quran itu ada surat jin gitu loh Pak Dani? Iya, Tujuannya karena apa, kita kan, jadi saya jawab ya. Kita manusia pasti dan terasa rasa ketakutan di dalam hutan. Itu kan berarti ada sesuatu makhluk gaib. Sekarang untuk mengetahui makhluk gaib itu, maka Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW tentang jin. Makanya ada kalau di daerah saya di sini, kan ada biasanya manusia itu bangkit, ya kan? Ada namanya bangkit di daerah saya. Tanya aja orang Kalimantan pasti tahu. Saya juga pernah lihat waktu saya masih kecil. Itu fakta yang saya lihat dengan mata kepala. Mata kepala saya sendiri yang melihat. Tapi bangkitnya itu kekal Ya, nggak? maksud saya begini loh Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang supaya mengingatkan manusia gitu ya. Mengingatkan manusia bahwa ada loh makhluk jin, ya. Kan gitu Pak Dani ya. Iya, ada makhluk Iya, gaib yang di samping kita. Nah, sekarang gini Pak Dani, ayat ini dibaca, bahkan dibacakan di dalam sholat misalnya, dihafal seumur hidup manusia, ya kan? Cukup Allah beritahu aja atau Muhammad aja deh kasih tahu aja di hadis bahwa di dunia ini ada jin loh. Udah orang udah tahu. Kami nggak baca Quran, kami tahu di dunia ini ada jin. Jadi untuk apa gitu kira-kira ayat ini di dalam Al-Quran ini ada surat jin yang harus dihafal oleh anak cucu kita sampai turun temurun, sampai dibacakan juga dalam sholat gitu loh. Kira-kira Simpel gimana? sekali jawabannya. Simpel sekali jawabannya. Pertama, orang yang tidak mengetahui alam gaib, alam jin, dia pasti takut ke daerah hutan, daerah sungai yang gelap gulita. Kalau dia sendirian, pasti takut. Iya, kalau gitu Muhammad takut dong waktu itu di Goa Hira. Dengarkan dulu kan dia takut kan sebelum tahu. Kalau sudah tahu, macam kami yang sudah tahu, tidak akan merasa takut. Saya sendiri yang mengalami. Saya biasa mancing 2 hari 2 malam kok mancing udang di sungai yang gelap gulita. Di hutan Enggak, pernah. saya cuma nanya, katanya si Muhammad hafal Al-Quran, tapi nggak tahu ada jin. Jalan ceritanya gimana itu Pak? Bilang nggak tahu. Lah, dianya takut. Itu yang dia ketemu Itu kan di pertama Goa Hira itu ketemu turun. siapa? Waktu ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan belum tahu tuh. Betul, Pertama betul. ayat turun. Enggak, saya nanya lagi Pak. Saya nanya lagi mengenai ayat turun ya Pak ya. Kira-kira jin tahu nggak Muhammad nggak bisa baca Pak? Malaikat itu Pak. Kalau itu ini kan ada mantik lain-lain lagi. Apakah mereka tahu? Ya, udah. Saya tidak bisa membaca. Dipeluk 3 kali tidak bisa membaca. Itu di dalam ayat Anda sendiri ada kok itu.
Apaan jangan ke saya, ini kita kan memuliakan Al-Quran. Kitab saya salah bener nggak Pak? Jangan kita, Anda tidak pernah memuliakan Al-Quran. Jangan berdusta lah. Enggak, ini kita lagi ngomongin Al-Quran, kita lagi memuliakan Al-Quran, gimana sih? Nggak Gini, ada gini, kayak Bang. kita tuh semuanya, Anda paham nggak? Gini, kita jangan buang Buat energi. aja Anda nggak bisa berdialog, narasinya juga nggak pas. Nih, karena Pak Dhani sendiri sudah bilang masalah tentang jin hanya Nabi Muhammad yang diberi pengetahuan. Artinya jelas Pak Dhani nggak ada kapasitas untuk menjelaskan ini. Udah jelas lah itu, ya nggak usah muter-muter. Ganti topik lah.